Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di PSBB, Podcast Sharing bareng Bu Mus. Nah, di video kali ini Ibu Mus mau sharing dan cerita pengalaman tentang bagaimana berani untuk berkata tidak di lingkungan yang membuat kita tidak nyaman atau membuat saya tidak nyaman. Nah, apakah saya harus keluar? Apakah saya harus bertahan? Berikut ceritanya. Sebagai makhluk sosial, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Pasti butuh orang lain untuk menemani hari-hari kita, ya kan? Nah, begitupun dengan berteman atau bergaul. Jadi, perlu adanya orang lain yang kita ajak berkomunikasi, berdiskusi, terus berbagi cerita, berbagi rasa, berbagi kasih sayang gitu kan. Waktu itu ceritanya tanpa aku sadari pernah mengalami hal yang kurang nyaman sih dalam suatu komunitas. Awalnya tuh nggak ngeh, awalnya pasti kita ngerasa everything is okay, but dengan berjalannya waktu ada hal-hal yang ternyata nggak cocok nih sama kepribadian kita, kebiasaan kita atau karakter kita gitu. Kenapa ya? Kok nggak nyaman? Kenapa gitu? Ya udah. Nah, hal yang bikin nggak nyaman ini kalau lama-lama didiemin malah nggak bagus. Akhirnya langkah pertama itu aku adalah menenangkan diri sendiri dan lebih tanya ke hatiku, hati nuraniku. Tanya ke diri sendiri secara mendalam, kamu apa yang kamu rasakan? Nah, setelah aku yang ngerasain gitu, terus aku cari plus minusnya. Kalau seandainya kok aku gak nyaman tuh karena ini. Aku nyamannya ini. Nah, lebih banyak plus apa banyak minusnya nih gitu. Nah, hal itu bisa membuat saya untuk ngomong baik-baik ke lingkungan atau orang-orang yang saya rasa nggak nyaman itu. Ya ngobrol aja sih sebenarnya, biasa aja gitu. Karena kalau seandainya kita udah ngerasa deket, ya nggak perlu nggak enakan untuk mengutarakan apa isi hati kita yang sebenarnya. So, akhirnya aku cerita tuh sama salah satu teman yang ada di lingkungan itu, dalam komunitas itu, ketidaknyamananku tuh kenapa. Nah, terus akhirnya ya udah, hidup ada pilihannya tetap bertahan atau keluar itu tadi. Akhirnya karena lebih banyak nggak bagusnya bagiku, menurutku ya, maksudnya karena berbeda karakter, berbeda lingkungan, berbeda sudut pandang, itu tuh juga nggak bisa dipaksain, ya kan? Nah, daripada nanti malah merugikan kedua belah pihak, better aku mundur. Nah, untuk berani bilang tidaknya di lingkungan yang tidak nyaman itu, ya memang harus berani. Itu harus dilihat semata-mata gini. Allah kasih hidup itu kan kita bebas memilih, ya nggak? Nah, selama tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, ya nggak apa-apa. Kita berhak kok untuk bahagia, ya nggak? Jadi akhirnya ya udah, berat sih memang untuk bilang I can stay for a long time, I can't stay anymore, so it's hard for me to say goodbye. Setelah bilang kalau nggak nyaman, ya akhirnya mundur perlahan-lahan gitu, step back. Terus memulai aktivitas produktif dan positif yang lain untuk menyibukkan diri sendiri, biar gak overthinking, biar gak
baper, biar gak nanti gimana ya. Masih banyak hal-hal penting yang perlu diurus daripada mikirin perasaan kita yang berlebihan, reaksi kita gitu ya. Setelah itu saya bikin list nih, bikin skala prioritas. Hal-hal apa aja yang perlu dilakukan dan tidak perlu diperlakukan. Jadi memang perlu untuk mengelis kegiatan harian. Nah, itu nanti bisa dievaluasi dan dikoreksi untuk penilaian diri sendiri, upgrade gitu ya. Apa aku hari ini udah ngapain aja, apa yang udah aku capai, apa yang kurang, apa yang belum gitu di list itu tadi, list kegiatan harian. Nah, nanti sebelum tidur saya biasanya evaluasi tuh, nyatetin sama ya sekedar kayak apa ya, mereview hal-hal apa saja, hal-hal positif apa aja yang udah saya lakukan di hari ini. Kalau sedihnya belum, udah masih perlu diperbaiki, ya ditingkatin lagi besoknya gitu. Dan no excuse. Itu berat banget, tapi memang harus no excuse. Karena namanya manusia tuh pasti mencari pembenaran, mencari alasan untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya kita tahu itu nggak produktif, tapi dilakukan berulang-ulang kali. Nah, itu harus dilatih juga. Nah, saya juga masih belajar kok untuk melakukan hal-hal yang kayaknya hari ini aku bisa produktif gitu loh. Di dunia ini banyak sekali perkumpulan manusia-manusia, ya kan? Dan burung akan berkumpul dengan sesamanya. Gagak ya sama gagak, elang ya sama elang, ya kan? Jadi cari komunitas lingkungan yang sesuai dengan diri kita. Maksudnya, contoh, kalau suka kegiatan parenting contohnya kan, ya udah berarti ikut komunitas parenting. Terus kalau suka make up berarti ikut komunitas make up gitu. Terus suka komunitas nostalgia SMA, ya udah bikin komunitas atau perkumpulan teman-teman SMA gitu. Ya sebenarnya tuh kita dari banyak pilihan kita berhak untuk memilih mana-mana aja yang perlu kita pilih, mana-mana aja yang perlu kita lakukan gitu. Yang bisa menunjang upgrade diri sih, lebih ke gini. Apakah aku akan menjadi lebih baik atau tidak gitu. Oke? Kan namanya manusia ya pasti punya salah, ya kan? Nggak ada yang sempurna. Begitupun dengan saya. Misal kalau seandainya saya pernah melakukan kesalahan, ya harus minta maaf. Saya juga minta maaf gitu. Nggak perlu tuh gengsi-gengsi. Ngapain aku minta maaf, kan aku nggak salah. Ya, nggak. Karena ya gimana pun 0,0000001% itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ya mengakui kesalahan dan minta maaf itu nggak membuat hidup kita tuh terus jadi jelek kok gitu loh. Ya itu tadi, memaafkan itu jauh lebih susah daripada minta maaf. Nah, perkara orang itu mau maafin atau enggak, itu ya urusan dia sama yang di atas gitu. Karena memang itu berhubungan dengan keikhlasan hati. Ya. Kalaupun ada pernah orang menyakiti saya, ya saya berusaha untuk memaafkan, meskipun memang susah ya. Tiba-tiba udah kayak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya memang nggak bisa. Tapi setidaknya nggak usah dan nggak perlu mengingat-ingat kesalahan dia lagi gitu. Ya udah, toh juga waktu akan membuktikan kok gitu. Apakah orang itu baik atau tidak kepada kita. Setelah kita masuk ke circle baru, itu perlu menjaga komunikasi dan juga personal branding. Maksudnya adalah bagaimana kita mau dikenal orang, ya kan? Apalagi kenal dengan lingkungan baru. Ya, itu kembali ke diri kita gitu.
Terus yang penting sih poin utamanya adalah be yourself, jadi diri sendiri. Gimana pun ya inilah adanya gitu. Nggak perlu tuh fake jadi fake people, ya kan, memakai topeng. Karena capek sih. Mending cari teman itu yang bisa menerima kita apa adanya. Yang penting adalah perlu jadi diri sendiri. Jadi ya mencintai diri sendiri dengan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Tetap bersyukur, tetap berbagi, tetap melakukan hal-hal yang baik. Melakukan hal-hal yang baik aja masih ada yang kok yang nggak suka, apalagi melakukan hal-hal yang buruk gitu. Nah, dengan begitu nanti akan lebih enjoy menjalani hari-hari. Bikin list hal-hal yang bikin kita happy. Bikin list-list hal apa saja yang bisa kita bagi ke orang lain. Ilmu, materi, senyum, ya kan? Jadi gitu deh untuk bisa berani bilang tidak di lingkungan yang tidak nyaman. Nah, gimana kalau seandainya yang lingkungan yang tidak nyaman tuh berasal malah dari keluarga sendiri? Ya, itu perlu pendekatan yang lain, yang beda. Treatmentnya adalah selalu memberikan hal-hal yang terbaik yang bisa kita berikan dulu. Terus pelan-pelan ngomong dari hati ke hati. Misal kalau ternyata orang tua, kakak, atau sepupu, atau saudara itu menerimanya beda, ya kita harusnya ngomong tetap baik-baik dulu gitu. Ini loh, kok gini ya? Menurutmu gimana? Nah, bisa jadi kita nih yang terlalu overthinking, ya kan? Nah, daripada kita yang suudon, ya kan, lebih baik itu tadi ditanyain, diomongin baik-baik. Ya, kalau ada tipe orang yang susah untuk dibilangin, untuk kita ajak ngomong baik-baik, gimana ya? Ya sabar aja sih. Intinya sih susah sih kalau tadinya melakukan hal tanpa pamrih, ya enggak. Tapi udah, kalau mau baik mah baik aja, gitu aja sih. Gitu, kalau kata suamiku, kata almarhum mamaku dulu gitu. Kalau mau jadi orang baik ya baik aja. Gitu. Terus misal seandainya nanti penerimaannya lain atau gimana-gimana ya berarti urusan dia. Yang penting kamu tetap jadi orang baik. Gitu. Gitu dulu deh sharingnya kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan kapan-kapan kalau seandainya kita ada kesempatan, kita bisa ngobrol ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.